Shalom. Horas madihita saluhutna. Tapahibul marohata di acara per minggu di Jabu. Asa taparadi matutu rohata masuk mahita tutiki nahohom. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti bukwede nomor 550 sia sada sahat rodiai 2. Jong mahita. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian atau mau palangit dohot tanoon. Amin. Mertua do halak nama naon di pangujunan. Aidung tahu sian pangujunan ni, jaloon na do tuppal hanguluan. Na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami. Nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadiami. Sebuhay mapinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay. Jale ringkas sami manibangi. Doho upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangyang tuho. Urupi mahami. Asa huparhasyak kami akka ari-ari ningulu nami na poddoki. Sai pa masuk mahami to hanguluan saliling nililing na. Pujion nami mahodisi. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita si buku di nomor 524 ayat sada. Puji, puja.
Tapi gema Patrick ni di bata di hari mingguan. Emasian 2 Timotius bidusada ayat walu on maridok disi. Oppe unak komeila maka tidak ketuhatai jala unang hailahon au na terhurung humokop ibana. Doho mahota he makokop barita naulii. Sian hagugun ni di bata. Ima sahakna. Atong rak mangidugugu mahita. Sian Tuhan di bata laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata. Saya pergugui mahami. Mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mari dehida siya buku di nomor 417 ayat 2 sahak rudi ayat dulu. Jong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dusatta tu debata martangyang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang pergugu na suhatu dusan. Perdingkan bahasa doho jala rudi saling liling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok dohami merdosa maradupok ko. Jala jot kusung guli hami rimasmu. Marhite sian pangalosion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asini roham. Saya rupi mahami. Ho ali Tuhan di bataha tuon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gima baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosatta. Mucak peak ka dulu jalau mutalak kerubian. Alayang go para sini rohok kuna sutupa mucat siakko. Jala padan ni hadam yok kuna sutupa humordit ninna Jehuba siasiho. Hasangapun madi dibatahan na digijang. Amin. Amin. Mari dehita siya bukwede nomor 410 ayat 2. Tajaha mahatani di bata epistel di hari mingguan imasian buku 5 Musa biddu 34 ayat pitu saha rudi 12 tajaha mamarsikat sorin marumur 120 tahun si Musa di hama matena dan pola homur anggomatana jaladada surut guguna Dungi ditatangi si hala Israel masih Musa dia dalam Moab 30 hari lilinga. Marujung madibahen nasida aka ari partatangiso dohot pangadungon ala si Musa. Dungi gokto di hapistara marohani si Joshua anak ni si Nun. Anung nga diapehon si Musa hian tangan natu ibana. Jala ditangihon hala Israel do ibana. Jala diulahon hobar tu natinonahon ni Jehuba hiat tu si Musa. Dungi dang adong behehe di tonga-tonga ni Israel sa depan urirak songo si Musa. Namana da Jehuba adup buhibi. Taringot tu saluhut tadda dohot halongangan. Nasi nuruni Jehuba ibana bahenon na akai di tanah Mesir. Tu parao tu sudi na posona dohot tu sadok tanona. Rap mahita di ayat 12. Dohot taringot tu sadok tangan nagugui. Dohot taringot tu sadok hasonggoton bulun na binahin di si Musa. Diadupan ni sadok Israel. Ima sahana. Mertuma kana tu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Marendehita siya buku de nomor 7 ayat 2 saha rodi tulu. Jongjong mahita.
taha tidak kon maha porsiaut tai so nahina tidak kon idongat tasaha porsiaut di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatu dusa nato mapalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban na turudong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siya muni di bata Jehovah amanai pargugu na suhatu dosani di sima ibana pe mamulak sugut tu tanoon mangumi halat na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Mari demahita siya buku de nomor 177 ayat sada sahat rodi 2 lasuhut mata papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-21 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia,
melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sangat bangga, sangat bersuka cita bila semakin hari semakin banyak warga HKBP, warga gereja yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan secara sukarela, secara volunteer. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita seharusnya melayani? Itulah yang akan dijawab oleh firman Tuhan hari ini. Seperti kita tahu, sebenarnya nats ini berawal dari tuduhan-tuduhan palsu dari jemaat Tesalonika kepada Paulus. Mereka menuduh Paulus datang melayani mereka hanya untuk uang, hanya untuk cari popularitas, dan dia datang membawa ajaran sesat, punya rencana, maksud tersembunyi untuk cari muka, mencari pujian manusia, dan bermulut manis dan lain-lain. Itulah tuduhan mereka kepada Paulus. Dan untuk itulah Paulus membela diri, menyatakan kebenaran. Dan itulah yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Bagaimana seharusnya kita melayani. Dan melalui epistel yang sudah kita baca tadi, kita diberi hamba-hamba Tuhan seperti Musa, Yosua, yang bisa menjadi panutan bagi kita dalam melayani Tuhan. Karena itu mari kita simak bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. Pertama, melayani Tuhan sebenarnya bukanlah pilihan, tetapi adalah kewajiban. Mengapa? Karena Tuhan telah menebus kita. Kita tahu setiap benda yang ditebus, maka benda itu akan menjadi milik dari penebusnya. Dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh benda itu, semuanya itu hanyalah untuk si penebusnya itu. Demikian dengan kita. Bila kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka seluruhnya dan seutuhnya hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Bahkan kita adalah hamba Tuhan Yesus. Karena itulah melayani Tuhan adalah kewajiban. Karena itu saudaraku, bila gereja Tuhan meminta kita untuk turut serta dalam pelayanan, janganlah menganggap itu sebagai sebuah kehebatan. Jangan. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Melayani Tuhan itu adalah cara kita membayar hutang kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi, namun demikian saudaraku, pelayanan itu juga adalah kehormatan. Karena bila kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan, di sana kita sudah menjadi mitra, teman sekerja Allah. Sama dengan para menteri-menteri presiden. Mereka adalah mitra kerja dari presiden. Itu sebuah kehormatan, bukan? Tetapi kehormatan kita jauh lebih hebat lagi. Bila kita mau melayani Tuhan, kita menjadi teman sekerja Allah, sama seperti Musa, sama seperti Yosua di epistel yang sudah kita baca tadi. Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena itu saudaraku, rugilah kita bila kita tidak mau terlibat dalam pelayanan. Mari saudaraku, berilah dirimu terlibat dalam pelayanan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan berdalih, jangan merasa terbeban.
Itu bukanlah beban, itu adalah kehormatan. Dan berikutnya Paulus memberi kita contoh, memberi kita teladan atau tiruan bagaimana seharusnya melayani. Pertama dikatakan, melayani haruslah dengan hati yang tulus. Ayat 3 dan ayat 5 hingga ayat 7. Haruslah tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi semuanya semata-mata hanya untuk penyebaran Injil Kristus saja. Hanya agar semua orang mendengar dan menerima berita keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Itulah hendaknya memotivasi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Lalu yang kedua, melayanilah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk cari nama, cari muka, bukan untuk cari popularitas. Ketika kita melayani, ingatlah saudaraku, jangan pernah sekalipun mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirimu. Biarlah seluruh kemuliaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan bila kita berhasil dalam semua pelayanan kita, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Jangan pernah menjadi sombong. Jangan pernah menjadi besar kepala. Tetapi biarlah Tuhan Yesus yang semakin dibesarkan melalui pelayanan kita. Sementara kita haruslah semakin kecil. Yang ketiga, pelayan dan pemberita Injil itu haruslah seperti seorang ibu yang mengasuh. Ayat 7 hingga ayat 8. Apa artinya itu? Pertama, itu berarti bila kita melayani, kita harus mau seperti ibu yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran dan keselamatan anak-anaknya. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita yang telah memberikan nyawanya menebus kita orang berdosa. Demikian juga dengan Paulus. Dia menyerahkan seluruh hidupnya sehingga dia dianiaya, dia dipenjara, bahkan sering hendak dibunuh. Semuanya dia lakukan karena dia ingin seperti ibu yang mengasuh. Berikutnya, ibu yang mengasuh itu berarti bahwa melayani harus seperti ibu yang melakukannya dengan tulus, dengan rela, tanpa pamrih. Kita ingat nyanyian anak-anak mengatakan, kasih ibu kepada beta tak berubah sepanjang masa, hanya memberi tak pernah meminta. Kita harus melayani tanpa pamrih, tanpa tulus, dengan tulus, dengan kerelaan. Mengapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi dan memberi nyawanya menebus kita. Berikutnya, itu berarti bahwa melayani itu harus seperti seorang ibu yang melakukannya untuk mengasihi. Kita tahu seorang ibu adalah simbol kasih. Karena itu melayani harus dengan tulus dalam kasih. Sama seperti Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara-saudaraku, melayani dengan sikap seperti itu adalah kewajiban kita. Dan mungkin dalam pelayanan itu, banyak orang yang tidak suka dengan pelayanan kita. Namun ingatlah saudaraku, kita melayani tidak bergantung pada penilaian orang lain. Kita melayani karena memang itu adalah hal benar yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus. Karena itu, kita melayani harus seperti jam dinding
Jam dinding itu terus melakukan tugasnya detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam, terus bekerja dan bekerja sampai baterainya habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat atau tidak dilihat oleh orang, dihargai atau tidak dihargai oleh orang. Walaupun tidak ada satu orang pun yang pernah mengucap terima kasih. Dakya bukan? Dakya tadok mau lihat itu jam dindingi bukan? Tetapi walaupun tidak ada orang yang mengucap terima kasih atau memujinya, jam dinding itu tetap berputar. Hendaknya kita juga seperti itu. Tetaplah melayani. Karena itu saudaraku, dengan nats ini, mari kita meneliti diri kita masing-masing. Terutama kita yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Apakah motivasi kita melayani sudah seperti yang dikatakan firman tadi? Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Mengapa masih sering timbul pertengkaran, bahkan perpecahan justru di kalangan kita para pelayan? Mungkinkah karena masih ada motivasi yang salah, yang bila keinginannya tidak disetujui, dia langsung ngambek, mardadi, lalu terjadilah kelompok-kelompok. Mari kita tanya diri kita masing-masing bila kita melayani, apakah ada motif lain dalam hati kita? Pernah saya baca sebuah tulisan tentang seorang anak kecil, tetapi dia pengkhotbah yang sangat terkenal. Di mana-mana dia berkhotbah pasti orang membludak puluhan ribu orang. Tetapi suatu ketika ada orang yang memergokinya sesudah selesai KKR yang dipimpinnya. Dia sedang tertawa-tawa ketika menghitung persembahan hasil KKR tersebut. Lalu seseorang bertanya kepada pengkhotbah cilik itu. Ditanyanya, apakah Anda sudah begitu yakin dengan apa yang Anda khotbahkan itu? Saudaraku, apa jawab si pengkhotbah cilik itu? Dia katakan, tidak, sama sekali tidak. Saya hanya berkata-kata saja tentang Yesus. Lalu dia ditanya, Anda tidak percaya dengan Yesus? Dia jawab, sama sekali tidak. Terus terang saja dia katakan, saya tidak percaya Yesus, tetapi saya hanya butuh uang dari pendengar saya bila saya berbicara tentang Yesus. Saudaraku, dialah yang berkhotbah hanya untuk uang saja. Dan bukankah banyak jemaat yang berselisih hanya karena masalah uang? Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari melayanilah dengan hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa maksud tersembunyi, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dipilih, tanpa ingin mencari popularitas. Tetapi hendaklah kita seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di Yohanes 3 ayat 30 itu. Dia yang harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku, nats ini memberikan peringatan kepada kita bahwa dalam melayani kita akan menghadapi ragam penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Paulus di ayat 2. Dia dihina, dianiaya, bahkan tidak sedikit yang ingin membunuhnya. Dan tidak sedikit dari para pelayan juga yang dibunuh, seperti Munson dan Liman di Tanah Batak. Semua pelayan harus menyadari itu, bahwa tidak semua orang menyukai pelayanan kita. Mengapa? Karena bila kita semakin rajin mengabdikan diri kita melayani Tuhan, itu membuat si iblis itu semakin tidak senang.
Sehingga si iblis itu akan lebih keras lagi berusaha menggagalkan pelayanan kita. Dan iblis akan menggunakan segala cara, menggunakan para penguasa seperti Kaisar Nero, Domitianus, dan lain-lain. Akan menggunakan agama lain, menggunakan perda-perda, bahkan menggunakan kekerasan untuk menggagalkan pelayanan kita. Itu dari faktor eksternal. Tetapi si iblis juga akan menggunakan faktor internal dari diri kita sendiri, yaitu dengan menanamkan roh kebencian, iri hati, roh saling mencurigai, roh saling tidak percaya, roh pemecah belah di antara kita. Namun demikian saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah surut. Sejarah telah membuktikan, semakin dibabat justru Injil semakin merambat. Lakukan terus, karena Roh Kudus Tuhan terus bekerja membuka jalan bagi pemberitaan Injil. Dan firman Tuhan hari ini memberi kita kepastian di ayat 1c, bahwa pelayanan dan pemberitaan Injil tidak pernah sia-sia. Bila Tuhan mempercayakan Injil itu bagi kita, ingat saudaraku, Tuhan turut bersama kita memberitakannya. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kita baca Yesaya 55 ayat 10 hingga ayat 11. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bila dengan penglihatan jasmani kita terkadang melihat bahwa pintu bagi penginjilan itu tertutup. Saudaraku, itu tidak benar. Injil itu bagaikan ragi yang bekerja dengan tidak kelihatan, tetapi mengubah sekelilingnya. Karena itu saudaraku, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa melayani Tuhan. Bila kita melayani dengan tulus, didorong kasih kita kepada Tuhan Yesus, ingatlah, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Hanya pelayanan yang tidak tulus yang akan menjadi pelayanan yang gagal. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi bila ada orang yang melayani dengan motivasi yang lain, dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya akan menghancurkan pelayanan itu sendiri. Karena itu saudaraku, pada hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari, berilah dirimu terlibat dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil dengan hati yang tulus, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bersikaplah seperti seorang ibu. Jangan takut walau dihambat, karena Injil tidak pernah sia-sia. Selamat melayani saudaraku, selamat memberitakan Injil. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih bila Tuhan memberi kami kesempatan melayani-Mu, melayani jemaat-Mu. Padahal kami ini hanyalah manusia berdosa yang hanya mengandalkan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bentuklah kami dengan Roh-Mu, menjadi pelayan yang mau melayani hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Melayani dengan hati yang ikhlas, yang murni, yang tulus, yang didasari oleh kasih. Berilah keberhasilan atas semua pelayanan kami, dan melaluinya biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, kerajaan-Mu semakin meluas. Bila kami menghadapi hambatan, menghadapi aniaya atau hinaan dalam pelayanan itu, mari Tuhan, kuatkan kami, agar kami tetap seperti jam dinding yang terus mau melayani-Mu dan melayani umat-Mu. Ya Bapa yang Maha Pemurah, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu. Beri kami hikmat-Mu sehingga kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan baik.
sehingga hidup kami menjadi hidup yang berguna, hidup yang berdampak bagi sesama kami, bagi gerejamu, bagi bangsa dan negara kami. Berilah kami kesehatan yang prima, sembuhkanlah segala penyakit kami, berilah keberhasilan atas semua pekerjaan dan usaha dan juga studi kami. Kami memohon ya Tuhan, berilah kedamaian bagi semua bangsa-bangsa di dunia ini, sehingga mereka mau menghentikan perang yang membunuh banyak nyawa dan menyengsarakan banyak orang. Terutama bangsa kami menjelang pemilu tahun depan. Biarlah Tuhan menjagai bangsa kami ini agar tetap solid bersatu penuh dengan kedamaian. Kami memohon juga berkatilah pelayanan para hamba-Mu dimanapun. Berilah mereka kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka kerajaan-Mu semakin meluas, semakin banyak orang yang mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami kekal selama-lamanya. Kehendak-Mu jadilah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kadungan tapasahat mapiliata huhut marede mahita sian bukwede nomor 450 lalu ayat 1-2. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakum mapiliata ali di bata manami na di banua gicang hodo haroroan saluhut selehol heon naringga dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masyanan nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia makuarm, say Roma harajawm, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalohamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.